Assalamualaikum, senang sekali saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Di episode hari ini kita akan membahas dan mengenal apa itu vaksin HPV. Mungkin sebagian dari sahabat OBS sudah pernah mendengar tentang vaksin ini, atau mungkin ada juga yang masih bertanya-tanya apa sih vaksin HPV itu? Kita akan membahasnya bersama Dr. Prilly Astari, spesialis OB/GYN yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Penasaran? Yuk langsung saja kita sapa dokternya. Halo dokter. Halo Kak. Apa kabar? Baik. Gimana hari ini? Rame ya dok di Poli tadi? Iya lumayan Iya. Kak. Makasih ya dok ya udah menyempatkan hadir nih di OBS Podcast. Tapi sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Baik sahabat. Halo sahabat OBS, perkenalkan saya Dr. Prilly Astari, spesialis obstetri dan ginekologi, salah satu dokter obsgin di RSUP Dr. Sita Nala Tangerang. Oke dok. Di Poliklinik Obsgin ya dok ya. Iya. Ada berapa dokter tuh dok di situ dok? Untuk di Poli Obsgin sendiri ada 6 saat Ada ini 6. Kak. Untuk yang 4 obsgin umum dan yang 2 subspesialis. Subspesialis ya. Dokter nih ya kan kita kan membahas vaksin HPV ya dok ya. Sebenarnya kan mungkin banyak sahabat OBS juga nih yang nggak tahu, termaksud aku kan ya orang awam juga aku nggak ngerti. Sebenarnya apa sih dok vaksin HPV itu? Baik, vaksin HPV itu adalah vaksin yang diberikan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang risiko terinfeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus, yaitu penyebab utama kanker serviks atau kanker leher rahim. Di mana kanker leher serviks sendiri di Indonesia itu penyakit kanker terbanyak kedua setelah kanker payudara, dan penyebab utamanya itu virus HPV. Virus HPV. Tuh. Sebenarnya siapa aja sih dok yang boleh dikasih vaksin ini dan dari usia berapa gitu dok? Baik, kalau dari kita ada perkumpulan namanya HOGI atau Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Itu semua perempuan wajib direkomendasikan vaksin pada usia 10 sampai 55 tahun. Sedangkan di WHO sendiri atau di World Health Organization dari usia 9 sampai 45 tahun. Gitu. Dari usia 9 itu udah boleh dikasih vaksin? Boleh, betul. Apa itu salah satu pencegahan dari yang namanya tadi kanker serviks ya dok? Ya, dia jadi pencegahan kanker serviks. Jadi vaksin ini boleh diberikan pada saat menyusui atau laktasi, namun tidak direkomendasikan pada saat kehamilan atau lagi ada hipersensitivitas atau alergi terhadap kandungan atau komponen dalam vaksin itu. Ya, nggak boleh untuk ibu hamil? Ibu hamil ditunda dulu. Ditunda dulu. Emang membahayakan untuk kandungannya apa gimana dok? Untuk saat ini sih belum ada penelitiannya. Oh belum ada penelitiannya. Namun kalau misalkan lagi hamil disarankan untuk ditunda atau berhenti dulu. Kalau misalkan ya dok, kan saya kan udah divaksin. Tadi kan dari umur 9 tahun udah boleh. Boleh, betul. Itu tuh apa dijamin gak akan terkena kanker serviks atau enggak sih dok? Baik, kalau untuk saat ini memang dia menciptakan antibodi. Jadi nanti harapannya sih nggak terkena kanker serviks ke depannya. Karena ada beberapa tipe, nanti saya jelaskan di belakang. Dan itu sudah termasuk dalam vaksin yang saat ini sudah ada di Indonesia. Sudah ada ya di Indonesia. Vaksin HPV ini masih bermanfaatkah jika seseorang sudah aktif secara seksual dok? Baik, masih bisa. Jadi walaupun sudah secara aktif seksual, namun diberikan vaksin ini terbukti menurunkan insiden kanker terkait HPV. Seperti contohnya ada penyakit kulit ketul kelamin dan lainnya gitu. Pada laki-laki juga diberikan, bisa juga pada laki-laki usia 9 sampai 26 tahun. Jadi penting ya untuk pria maupun wanita ya dok. Harus pakai vaksin HPV ini ya dok ya. Betul, untuk menurunkan risiko terkena kanker serviks pada perempuan dan kanker anal pada laki-laki. Bahaya ya dok ya. Iya, betul. Ternyata aku kan juga orang awam gak ngerti ya dok ya. Iya, Ternyata kanker serviks itu sembahayakan itu ya. Iya, karena kan penyebab kematian nomor 2 di Indonesia. Yang terbilang ya. Terus nih ya dok, kalau kita tuh udah terkena yang namanya virus serviks itu, kanker serviks ya dok ya. Kita divaksin HPV ini, apa itu termaksud bisa mengobati apa enggak sih dok? Oke, jadi dia begini, misalnya kita perempuan nih, sudah berhubungan seksual, terus terinfeksi virus HPV tadi, hanya sekitar 50% itu yang menciptakan antibodi.
gitu. Sedangkan sisanya tidak. Jadi tetap diperlukan vaksin HPV untuk menciptakan tadi antibodi tersebut supaya walaupun sudah berhubungan seksual berkali-kali mungkin ya, kita kan nggak tahu. Tapi kalau udah divaksin itu tetap juga ya, itu hanya antibodi aja ya dok ya? Justru ya harus divaksin karena kita untuk antibodi sendiri cuma 50% yang terpapar yang menciptakan antibodi. Jadi sisanya udah kena nih tapi dia nggak menciptakan antibodi, jadi nggak kebal terhadap si virus HPV itu. Virus HPV ini tuh menular nggak dok? Ya penularannya lewat beberapa cara. Salah satunya penularan lewat hubungan seksual atau dari kontak mulut atau ini ke area kemaluan begitu. Tapi bisa juga untuk penelitian saat ini memang belum ada yang dari darah atau dari ini penularannya belum ada penelitiannya. Jadi menularnya memang karena dari hubungan seksualnya paling itu banyak. Ya? Paling banyak. Oke, hati-hati ya untuk sahabat OBS kalau perlu divaksin. Iya. Tuh, untuk dosisnya nih ya dok ya, berapa sih dosis vaksin HPV yang diperlukan? Sama durasi perlindungannya dok? Oke baik. Yang ini ya, dosisnya itu dari usianya Kak. Jadi kalau perempuan usia 9 sampai 14 tahun itu diberikan 2 dosis dalam selang waktu 6 sampai 12 bulan. Kalau 15 sampai 20 tahun itu diberikan 2 dosis juga selang waktunya 6 bulan. 6 bulan. Kemudian kalau lebih dari 21 tahun dia diberikan 2 dosis selang waktu 6 bulan. Namun ada juga yang rekomendasikan kalau pernah dengar tuh 3 dosis. 3 dosis. Jadi diberikan pada belum pernah dengar nih. Belum pernah dengar. Ada yang rekomendasinya masih 3 dosis. Ada yang diberikan sekarang, kemudian yang dosis kedua nanti 1 sampai 2 bulan setelahnya, dosis yang ketiga 6 sampai 12 bulan setelahnya. Jadi 3 kali. 3 kali. Gitu. Jadi setelah 12 bulan itu tetap harus divaksin lagi dok? Sudah selesai. Jadi durasi perlindungannya seumur hidup. Oh, jadi sampai saat ini belum ada rekomendasi untuk booster. Jadi kalau udah 2 kali atau 3 kali udah nggak usah diulang lagi sampai selamanya begitu. Itu untuk perlindungan antibodi lah ya yang tadi dokter bilang. Antibodinya seumur hidup. Ada nggak sih efek samping dari menggunakan vaksin HPV ini dok? Untuk efek samping sendiri hampir tidak ada Kak. Nggak ada efek samping. Nggak ada. Aman ya? Aman. Memang kecuali bagi mereka yang tadi hipersensitivitas atau alergi dia terhadap kandungan atau komponen di vaksinnya sendiri. Nah dia itu hati-hati. Misalnya udah pernah disuntik vaksin kemudian alergi, harus hati-hati untuk pemberiannya. Kemungkinan kan ada komponen dari vaksin yang dia alergi gitu Kak. Tapi kalau selain itu misalnya tidak ada riwayat alergi terhadap vaksin sebelumnya, dia aman. Kemungkinan cuman timbul reaksi ringan lah Kak, tidak serius. Kayak gatal atau area memar di area suntikan, kemudian demam yang ringan. Oh, itu masih wajar ya? Masih wajar. Nyeri kepala atau otot yang nggak serius. Kalaupun memang timbul gejala yang serius, segera ke dokter gitu. Jadi aman ya dok ya? Aman. Penting itu ya untuk vaksin. Jarang banget terjadi sih sampai saat ini gitu. Kalau yang cuma memar-memar mah wajar ya, namanya juga habis disuntik. Betul, ya dok ya. Demam juga demam ringan aja. Si normal ya, batas normal. Karena juga tubuh manusia kan, aku sama dokter juga beda ya. Ada yang mungkin tadi ada yang alergi, ada yang enggak. Kalau yang kuat mah enggak akan terjadi apa-apa ya dok ya. Jadi dia ya udah maksudnya cuman ya demam ringan sedikit ya nanti istirahat sembuh gitu. Kalau demam gitu dikasih obat boleh dok? Boleh pasti. Nggak boleh sebut merek tapi. Boleh obat turun panas. Turun demam ya. Betul. Apa sih vaksin HPV ini tersedia secara gratis nggak sih dok? Apa harus bayar? Oke, di Indonesia ya, konteksnya pada saat ini program imunisasi pemerintah memberikan secara gratis kepada anak perempuan usia 11 dan 12 tahun atau kelas 5 dan 6 SD. Pada program bulan imunisasi anak sekolah. Yang program pada pemerintah ya, program pemerintah betul. Setiap tahunnya itu diadakan di bulan November dan Agustus. Setiap tahun. Nah, selain itu sisanya masih berbayar. Ya. Apakah vaksin HPV ini menyebabkan perubahan hormon atau mempengaruhi menstruasi, dok? Jawabannya tidak. Tidak. Ya, dia tidak mempengaruhi hormon dan juga tidak mempengaruhi siklus menstruasi. Karena dia nggak ada kandungan hormonnya, jadi cuman ada kandungan dia virus, tapi kandungan seperti virus, tapi dia bukan virus yang dilumpuhkan. Jadi dia ada partikel aja gitu Kak.
yang tadi menciptakan antibodi seperti itu. Jadi nggak nggak ada ngaruhin sama hubungannya. sekali sama menstruasi, Tidak takutnya ada. telat apa gitu. Nggak ada, Kak. Mungkin Waduh. maksudnya ada penyebab lainnya kalau Mhm, itu, kalau ada. tapi bukan karena vaksin. Bukan karena vaksin. Jadi Betul. vaksin ini aman ya. Aman. Kalau di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala ini vaksin ini tersedia nggak, Dok? Tersedia? Boleh. Boleh ada. Tapi bisa langsung konsultasi dulu dong ya sama Dokter Iya. Prilly. Konsultasi dulu apakah ada tadi yang hal-hal yang tidak boleh diberikan dulu pada saat kehamilan ataupun ada alergi ataupun demam, harus diobatin dulu baru kita vaksin. Apa saja sih kalau misalkan kan kita udah divaksin ya, Dok ya. Tadi kan secara apa namanya? Agak ngeri juga sih, ini kan termasuk penyakit yang kelamin ya, Dok ya? Iya, betul. Masuk juga penyakit kelamin. Iya. Tadi kan udah dibahas ya kalau udah terkena itu di vaksin ini tetap masih bisa terkena yang namanya virus kanker serviks itu ya, Dok? Kalau sudah divaksin ya? Iya. Oh, kalau sudah divaksin tidak? Tidak. Dia Tapi dia melindungi. tidak akan terkena, Dok? 71% kanker serviks disebabkan oleh HPV yang tipe 16 dan 18 itu, Kak. Oh, tipe 16. Nah, HPV tipe 16, 18 itu ada di dalam vaksin yang kita saat ini. Jadi sekitar 70-80% sudah sangat melindungi gitu, Kak. Kanker serviks bisa disembuhin nggak sih, Dok? Ya kita kan kalau dengar kanker itu udah yang namanya wah ngeri ya kan, kanker gitu, Dok. Tergantung lagi nanti stadium sama kalau kita bilang ke derajat keparahannya seperti itu. Jadi semakin dini atau semakin cepat kita ketahui, semakin baik untuk penyembuhannya. Intinya masih bisa dicegah, salah satunya dengan menggunakan vaksin HPV ini ya, Dok. Betul, lebih baik mencegah daripada mengobati sih ya, sih. Dok. Jika ada sahabat OBS nih, Dok, mau konsultasi mengenai vaksin HPV ini, ketemu dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala ini bisa dijumpai pada hari apa aja, Dok? Boleh setiap hari Senin dari jam 7:30 pagi sampai selesai. Langsung ke Poliopjin bersama Dokter Prilly. Siap. Oke, terima kasih ya, Dokter sudah menyempatkan hadir dan membahas sedikit tentang vaksin HPV ini untuk para wanita ataupun laki-laki ya, Dok ya. Betul. Terima kasih banyak sudah mendengarkan episode kali ini tentang vaksin HPV. Kita sudah membahas pentingnya vaksin ini dalam mencegah berbagai jenis kanker yang disebabkan oleh HPV, khususnya kanker serviks. Jika kamu masih punya pertanyaan seputar vaksin HPV atau topik kesehatan lainnya, jangan ragu untuk menulis pertanyaan di kolom komentar kami. Kami akan sangat senang sekali untuk membahasnya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa. Sitanala melesat menuju Indonesia Emas 2045.